Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto pasang badan soal utang kereta cepat Cina WUS. Berbicara di depan publik saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta hari ini, 4 November 2025, Presiden menegaskan bertanggung jawab membayar utang WUS itu. Satu pernyataan yang sekilas terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Nggak usah khawatir ribut-ribut WUS, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab semuanya. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Kalimat saya tanggung jawab WUS terdengar gagah, tapi di baliknya ada janji besar. Pemerintah siap menanggung utang ratusan triliun dengan dari mana membayarnya? Dari rampasan koruptor atau dari pajak? Kalau memang benar misalnya dari pajak, termasuk juga uang rampasan dari koruptor, apakah uangnya cukup? Dan kalau tidak cukup, siapa yang nantinya akan membayar? Prabowo Subianto menegaskan WUS itu tadi sebagai bagian dari public service obligation, ya, tanggung jawab negara untuk pelayanan publik. Jangan dihitung untung rugi, ini tanggung jawab pemerintah. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation. Masalahnya selama ini PSO itu diberikan pada transportasi massal yang murah, seperti KRL, kereta ekonomi, kapal perintis, bus perintis, bukan untuk proyek premium seperti WUS. Dengan menyebut WUS sebagai PSO, Presiden membuka jalan agar proyek ini bisa dibiayai negara. Tapi di sisi lain, garis pembatas antara bisnis BUMN dan tanggung jawab APBN ini mulai kabur. Sejak Presiden mengucapkan itu tadi, proyek WUS tidak lagi sekedar bisnis, dia sudah berubah menjadi simbol tanggung jawab negara. Nah, bagian yang paling menarik kan Presiden tadi menyinggung selain soal pajak, itu juga menyinggung uang rampasan dari koruptor nih sebagai sumber pembiayaan utang. Secara moral ini pesan yang kuat, tapi secara fiskal ini ide rumit. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua.
Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam sistem APBN, uang hasil korupsi itu adalah PNBP, tidak bisa langsung digunakan untuk proyek tertentu tanpa persetujuan DPR. Mari kita hitung-hitung berapa sih duit yang diperoleh dari hasil perampasan dari hasil korupsi. Nah, kita misalnya menggunakan data ini yang tersedia misalnya tahun 2023, laporan KPK. Pengembalian uang hasil korupsi itu hanya 495 miliar. Tapi kejaksaan itu punya data yang lebih spektakuler. Belum lama ini kan mereka berhasil mengembalikan uang dari hasil korupsi 13,2 triliun hasil sitaan korupsi besar di sektor CPO. Angka 13 triliun terlihat besar, tapi itu hasil satu kasus. Tidak rutin, tidak bisa dijadikan sumber pembiayaan tetap. Kalau dana 13 triliun itu dipakai seluruhnya, itu katakanlah kalau pembayaran cicilan atau bunganya itu 2 triliun, ya itu hanya cukup untuk menutup cicilan 6-7 tahun. Setelah itu tetap harus dibayar tiap tahun. Jadi kalau uang rampasan dari para koruptor bisa jadi membantu, tapi tidak bisa menjadi pondasi fiskal dalam jangka panjang. Presiden menyebut cicilan WUS itu 1,2 triliun per tahun. Tapi data publik menunjukkan bunga pinjaman saja sudah hampir 2 triliun. Kalau bunganya saja 2 triliun, total kewajiban itu bisa lebih dari 3 triliun per tahun. Angka itu setara biaya operasional seluruh KRL Jabodetabek yang melayani 1 juta penumpang per hari. Sementara WUS itu saat ini kan hanya 12 ya sampai 15.000 penumpang per hari. Konsorsium PSBI ini yang menjadi induk dari KCIC juga mencatat rugi 4,1 triliun di tahun 2024 dan 1,6 triliun di semester 1 tahun 2025. Kalau itu terus terjadi, beban itu mau tak mau harus berpindah ke APBN. Proyek yang dulu dijanjikan tidak memakai dana APBN kini justru berpotensi jadi subsidi baru yang besar. Bahkan itu bisa melebihi PSO untuk rakyat biasa. Pertanyaan siapa yang harus menanggung? Karena pernyataan Pak Prabowo soal WUS itu bukan sekedar soal utang, tapi arah kebijakan ekonomi dan politik di era pemerintahannya. Secara politik, langkah ini menunjukkan 2 hal. Satu, menjaga warisan Jokowi dan menegaskan tanggung jawab penuh sebagai presiden. Tapi resikonya besar. Jika APBN ikut menanggung, persepsi publik bisa bergeser dari prestasi menjadi beban. Apalagi jika pada saat yang sama subsidi untuk BBM, listrik, dan pangan rakyat kecil nantinya dikurangi. Nah, maka publik akan bertanya, kenapa kereta mewah diselamatkan sementara kebutuhan dasar disisihkan? Presiden Prabowo tadi berkata, duitnya ada. Tapi pertanyaan sesungguhnya, uang itu dari siapa dan untuk siapa? Karena kalau uang koruptor tidak mencukupi, maka pada akhirnya uang rakyatlah yang menutupinya. Saya Rusman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.